Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paramita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan presentasi saya mengenai penerapan arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, arus bolak-balik atau AC adalah arus listrik di mana besar dan arah arus berubah-ubah secara bolak-balik. Istilah AC atau alternative current pada umumnya mengacu kepada gelombang yang berubah terhadap waktu dengan bentuk yang umumnya menyerupai sinusoidal atau yang lebih dikenal sebagai gelombang sinusoida. Pada umumnya, dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali kita temui pemanfaatan arus listrik bolak-balik atau AC. Contohnya yaitu pemakaian alat-alat rumah tangga seperti kulkas, TV, dan juga setrika. Teman-teman, faktanya sebelum listrik sampai ke rumah kita, ternyata banyak ada proses yang harus dilalui. Sebelum membahas prosesnya, apakah kamu tahu dari mana listrik berasal? Jadi teman-teman, listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai atau PLTA, panas bumi atau PLTU, energi matahari atau PLTS, dan sebagainya. Untuk bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, listrik perlu melalui serangkaian proses transmisi hingga didistribusikan. Sistem transmisi listrik merupakan proses penghantaran tenaga listrik secara besar-besaran dari pembangkit listrik ke gardu listrik utama. Lalu, bagaimana proses transmisi dan distribusi listrik hingga sampai ke rumah? Pada tahap pertama, proses untuk menghasilkan energi listrik terjadi di pembangkit listrik. Proses perubahan energi menjadi energi listrik terjadi di pusat pembangkit listrik. Turbin dan generator merupakan komponen utama dalam beberapa jenis pembangkit listrik. Salah satu contohnya adalah pembangkit listrik tenaga air. Energi kinetik yang dihasilkan oleh aliran air diubah menjadi energi listrik oleh generator. Selanjutnya, setelah energi listrik dihasilkan dari pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga sebesar 500 kV. Hal tersebut diperlukan untuk meminimalisir loss daya serta agar arus listrik yang mengalir di saluran tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, perpindahan arus listrik berlangsung secara efektif dan efisien. Kemudian, setelah tegangannya dinaikkan, energi listrik lalu disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Melalui SUTET, kemudian listrik dialirkan ke gardu induk. Di sini, tegangan listrik diturunkan menjadi tegangan menengah sebesar 20 kV oleh transformator penurun tegangan. Selanjutnya, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi. Energi listrik kemudian diturunkan lagi tegangannya hingga menjadi tegangan rendah yaitu 220 volt. Tegangan listrik sebesar itu sudah sesuai dengan kebutuhan di rumah. Setelah itu, energi listrik dialirkan ke rumah-rumah dan industri melalui jaringan distribusi. Setelah melalui serangkaian tahap tersebut, energi listrik akhirnya sampai di rumah dan bisa dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari seperti menonton televisi, mendinginkan lemari es, penerangan ruangan, menyetrika, dan lain-lain. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa pemakaian daya listrik jaringan listrik AC di rumah atau di kantor dibatasi oleh pemutus daya yang dipasang bersama dengan kWh meter. Jika arus listrik melebihi ketentuan, maka dengan adanya pemutusan daya secara otomatis akan menurunkan saklar. Untuk keamanan pada alat-alat listrik di rumah tangga, biasanya pada masing-masing alat dipasang sekring. Pemasangan sekring pada alat listrik untuk mengantisipasi adanya arus yang tiba-tiba membesar yang memungkinkan alat listrik dapat rusak atau terbakar. Dengan adanya sekring, jika arus tiba-tiba membesar, maka sekring akan putus dan alat listrik tidak akan rusak. Baik teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan saya tadi, apakah teman-teman tahu kenapa PLN melakukan transmisi dan distribusi menggunakan listrik arus AC dan bukan arus DC? Hal ini karena arus listrik searah atau DC kehilangan sebagian energinya sewaktu disalurkan pada tegangan tinggi.
Oleh sebab itu, mengirimkan arus searah melalui kabel tegangan tinggi yang diperlukan untuk pengiriman jarak jauh tidaklah ekonomis. Dengan menggunakan arus bolak-balik atau AC, listrik tegangan tinggi dapat disalurkan dengan lebih murah daripada arus searah dan tegangannya pun bisa dinaikkan atau diturunkan cukup dengan mengaktifkan transformator. Baik teman-teman, sekian presentasi saya mengenai penerapan listrik arus AC dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga ingin memberikan pesan untuk teman-teman semua agar selalu bijak dan hemat dalam menggunakan energi listrik. Karena dengan menghemat penggunaan listrik, kita bisa menyelamatkan bumi kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.